nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Untuk misa hari Minggu biasa ke-6 ini, sebelum kita memasuki masa Prapaskah hari Rabu nanti, Rabu Abu, kita mohon doa dalam misa ini untuk intensi kesembuhan dari Ibu Liliana Hayasi yang akan operasi. Semoga berjalan lancar dan sembuh dengan baik. Dan kita berdoa untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan juga doa-doa kita aturkan dalam misa ini. Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dengan lagu tobat ini kita hening sejenak dan mendengarkan lagu berikut. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa kami bersyukur karena melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat martabat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Semoga teladan hidupnya menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama, sehingga karya penyelamatan-Mu sungguh menjadi nyata dalam diri kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Imamat.
Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabi-cabi dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahanlah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Pada hari Minggu Biasa ke-6 ini, kita diberikan Injil mengenai Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit kusta dalam Injil Markus. Masih dalam bab 1 ayat 40-45. Sakit kusta ini menurut ahli kitab suci bukan penyakit kusta dewasa ini di zaman Yesus, tetapi penyakit kulit yang mungkin dikategorikan bukan penyakit kusta. Penyakit kusta ditemukan oleh seorang Norwegia, seorang dokter tahun 1868. Kebetulan dia namanya Hansen, maka penyakit kusta ini di Jepang ini dikatakan Hansen Bio, penyakit Hansen, karena penemunya seorang bernama Hansen, Gerardo Hansen, orang Norwegia. Saya sendiri punya pengalaman selama di Kumamoto di Paroki Musashi Gaoka selama 5 tahun, sebelum 2 tahun lalu saya pindah ke sini. Saya melayani Paroki Musashi Gaoka, ada satu tempat 5 kilo dari paroki, yaitu tempat penampungan orang kusta, di mana orang-orang kusta itu sejak zaman dulu hampir 100 tahun yang lalu dikarantina di tempat itu seperti satu desa. Waktu itu saya melayani selama 5 tahun,
banyak pengalaman berjumpa dan bertemu dengan orang-orang umat Katolik maupun bukan Katolik di tempat itu, khususnya dalam misa hari Minggu dan juga ketika mereka meninggal dunia. Setidaknya 20 kurang lebih saya pernah mendoakan mereka dalam ibadat misa saat mereka meninggal, dan juga kunjungan setiap bulan untuk beberapa orang yang membutuhkan kunjungan dan menerima komuni. Awal mula saya datang ke sana mungkin merasa seperti yang ada di Indonesia. Secara awam kita mengenal penyakit kusta sebagai penyakit yang menular lalu disingkirkan dari masyarakat. Saya pun merasakan dalam hati seperti itu, was-was dan apakah ini bisa menular dan seterusnya. Namun seiring waktu menjadi kebiasaan buat saya untuk bertemu dengan mereka, berkomunikasi dengan orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat di Jepang ini juga. Meskipun demikian, mereka pun dipelihara oleh negara dan mereka mendapatkan tempat yang sungguh layak dan baik. Mungkin zaman dulu terlalu banyak maka sangat menderita dan dikucilkan dari masyarakat, tetapi dewasa ini mereka diberikan hak dan juga santunan oleh negara Jepang ini. Maka ketika melayani mereka pun yang jumlahnya semakin sedikit, ketika saya meninggalkan Kumamoto ada dalam daftar sekitar 200, mungkin setelah 2 tahun kurang dari 200 seluruh penghuni orang-orang kusta di tempat itu yang bernama Keifeng. Orang Katolik pun waktu itu sekitar 20-an, tinggal 20, padahal sebelumnya beberapa tahun yang lalu sekitar 100 lebih awalnya. Sekarang tinggal kurang lebih 20, dan itu pun yang bisa datang ke gereja sekitar di bawah 10. Jadi kehidupan menggereja di sana selama corona ini berhenti total karena mereka sakit, maka tidak bisa dikunjungi ataupun mengadakan misa mingguan. Sungguh sangat memprihatinkan karena pelayanan pastoral bagi mereka mungkin sangat dirindukan, tetapi misa ditiadakan hampir setahun ini. Maka ketika kita mendengarkan bacaan pertama mengenai orang yang sakit kusta, mereka harus tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman orang yang layak. Maka sama seperti di negara Jepang ataupun dimanapun, mereka ditempatkan di tempat yang khusus. Maka ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta ini, dan mengapa orang kusta ini bisa bertemu dengan Yesus, kita tidak tahu. Seharusnya mereka ada di tempat yang terpisah dari khalayak umum. Namun Yesus sebagai seorang yang mempunyai belas kasihan, kerahiman, penuh belas kasihan, di sini dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus menjawab permintaan dari orang yang sakit kusta ini, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Inilah letak iman, kepercayaan orang ini setelah melihat Yesus, bahwa Yesus bisa mentahirkan, menyembuhkan dia dari sakit kusta. Dan terjadilah demikian. Gerak Yesus yang dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan ini, mengulurkan tangan, menjamah, lalu berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ini sama seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam pesan untuk Hari Orang Sakit Sedunia yang jatuh pada tanggal 11 Februari, hari Kamis yang lalu, atau hari Selasa yang lalu. Kita mendengarkan pesan dari Bapak Paus Fransiskus ini, Bapak Suci, saat melihat ada beberapa pesan yang di dalamnya bersangkutan dengan ayat yang saya katakan tadi ketika Yesus menyembuhkan orang kusta ini. Dalam suratnya, pesan Paus ini mengatakan, pelayanan selalu terarah ke wajah mereka
pelayanan dalam arti melayani orang-orang yang sakit ini selalu terarah kepada wajah mereka, menyentuh badan mereka, merasakan kedekatan mereka, dan bahkan dalam beberapa kasus menderita oleh kedekatan itu dan mencoba membantu mereka supaya mereka sembuh. Lalu pelayanan ini untuk orang sakit ini tidak pernah ideologis, karena tidak melayani ide, tetapi kita melayani orang secara fisik. Maka khusus dalam masa pandemi corona ini kita tidak bisa berjumpa secara nyata offline, tetapi selalu dalam misa keluarga Katolik Kansai di Osaka dan sekitarnya ini selalu online selama masa emergensi darurat ini. Mungkin sampai bulan depan, sekitar setelah tanggal 7 Maret, kita lihat kembali bagaimana jadwalnya. Maka kita pun diajak untuk tidak berhenti pada misa online ini saja, tetapi juga kita secara nyata melayani dengan nyata. Khususnya apa yang bisa kita lakukan dengan doa-doa kita dan juga dengan usaha kita masing-masing untuk tidak menyebarkan atau menerima penyakit corona ini. Kita selalu mengikuti anjuran dari pemerintah, stay home, tinggal di rumah, dan berusaha untuk selalu hidup teratur dan sehat. Maka kita pun berdoa untuk semua orang yang sakit, khususnya dalam misa ini kita berdoa untuk Ibu Liliana Hayashi, semoga cepat disembuhkan dan lancar operasinya. Kita berdoa, kita mohon agar kita selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan juga harapan yang selalu terarah kepada Yesus sendiri yang memberikan kesembuhan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan juga secara rohani. Tidak lupa saya juga mengaturkan selamat hari tahun baru Imlek bagi mereka yang merayakan. Semoga selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan juga kesejahteraan bagi semuanya. Kita lanjutkan dengan doa syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Oleh karena Kristus kita mengenal Allah Bapa yang berbelas kasih kepada umatnya yang menderita. Maka marilah kita memanjatkan doa kepadanya. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam, semoga Allah Bapa memberkati Bapa Suci, para uskup, dan para imam, agar selalu memberi teladan keprihatinan terhadap yang terpencil, yang sakit, dan dikucilkan dari masyarakat. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa membimbing para pejabat pemerintahan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penderita sakit, khususnya Ibu Liliana Hayashi, dan semua warga keluarga Katolik Kansai di Osaka dan sekitarnya, semoga Allah Bapa menghibur dan menemani para penderita sakit,
sehingga mereka tidak merasa disendirikan serta dibuang, namun tetap berjuang memberi kesaksian cinta Tuhan di dalam penderitaan sakitnya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa menggerakkan hati kita agar jangan hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gereja, tetapi juga meluhurkan Tuhan melalui pengabdian tulus demi keselamatan manusia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kita hening sejenak untuk intensi kita masing-masing secara pribadi. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa, dengarkanlah doa-doa kami, teguhkanlah iman kami, agar kami semakin percaya akan kekuatan cinta kasih yang mengalir dari diri-Mu sendiri, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan membersihkan dan menyembuhkan kami dari segala dosa. Barulah hidup kami berkat karya penebusan Putra-Mu Yesus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatanmu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu, dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Kristus, oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami, Thomas Aquinas, Maeda Mangyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbagailah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus selalu melindungi kita. Amin.
yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku.
Aku amat bahagia, Yesus sungguh sahabatku, dalam suka, dalam duka, Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga, kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib, puji syukur bagimu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas uluran tangan Putra-Mu yang menyembuhkan dan membersihkan kami dari segala noda dosa. Semoga kami pun semakin rajin menyucikan diri kami demi terciptanya keharmonisan hubungan kami dengan Dikau dan sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan perantaraan Bunda Maria kita berdoa untuk Ibu Liliana Hayasi untuk kesembuhan dan kelancaran operasinya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua warga umat Katolik di keluarga Katolik Kanse, Osaka dan sekitarnya ini, dan juga semua orang dimanapun berada yang telah mengikuti misa bersama secara online dari Gereja Musashi Gaoka di Keuskupan Agung Osaka ini. Terima kasih, selamat berakhir pekan, dan semoga Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai, marilah pergi, kita diutus. Syukur kepada Allah.